Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kita lanjutkan dari kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, Safhati Rabi'ah Asara Ba'dal Mi'ah, Babun al-mubtada'u wal khobar. Bab al-mubtada' dan khobar. Nah, insyaallah sudah pernah tahu tentang mubtada' dan khobar. Kita akan mempelajari beberapa ketentuannya ya, sesuai dengan yang ada di kitab. Ala kulli hal kita pelajari ketentuan demi ketentuan pada setiap pembahasan atau pada setiap fasal. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham rahimahullah, babun al-mubtada'u wal khobaru marfu'ani. Bab mubtada' dan khobar keduanya marfu'. Ka Allahu Rabbuna, seperti lafadz Allahu Rabbuna, Allah Rabb kita. Allahu mubtada', Rabbu khobar. Wa Muhammadun nabiyuna, dan Muhammad nabi kita ya. Muhammadun mubtada' marfu', nabiyu khobar marfu'. Nah, ini ketentuan yang pertama, yaitu mubtada' dan khobar keduanya marfu' ya, daripada posisi rofa'. Nam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra Mas Andika. Al-mubtada'u qismani. Al-mubtada'u qismani. Mubtada' dibagi menjadi dua jenis. Al-awwal mubtada'un lahu khobarun wa huwal ghalibu. Yang pertama mubtada' sekaligus khobar. Lah, mubtada' yang memiliki khobar. Mubtada' yang memiliki khobar, dan ini secara kebanyakannya. Dan ini kebanyakannya ya. Jadi kebanyakannya mubtada' itu yang memiliki khobar. Apa ada mubtada' enggak memiliki khobar? Ya ada, kan ada. Ya, itu macam yang pertama, mubtada' yang memiliki khobar. Asani Mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khobari. Yang kedua mubtada' yang memiliki marfu' menempati posisi khobar, yang menempati posisi khobar. Sayati insyaallah, dan akan datang penjelasannya insyaallah. Ya, akan datang insyaallah. Jadi mubtada' ada yang memiliki khobar dan ada mubtada' yang tidak memiliki khobar, tapi dia memiliki marfu' yang sadda masaddal khobar, menempati posisi khobar. Marfu' itu ya bisa berupa fa'il ya, bisa berupa fa'il ya. Misalnya mengatakan Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini mubtada' khobar. Zaidun mubtada', dia memiliki khobar adalah qaimun. Tapi kalau misalnya dikatakan aqaimun akhawaka
Aqaimun akhawaka, ya. Apakah dua saudaramu itu berdiri, ya. Nah, di sini tidak bisa dikatakan ini khobar, ini mubtada, atau ini mubtada, ini khobar, tidak bisa karena nggak sesuai, ya. Ini mufrad, ini musanna, ya. Maka ini adalah mubtada dan ini adalah fa'il sadda masadal khobar, ya. Disebut marfu. Marfu bisa jadi fa'il atau naibul fa'il. Jadi ini fa'il sadda masadal khobar. Jadi nggak pakai khobar. Nah, perbedaannya lagi, kalau mubtada memiliki khobar, ya, ini mubtada, ini khobar, maka mubtada ini disebut musnad ilaih, khobarnya disebut musnad, ya. Musnad ilaih yang disandari, musnad yang disandarkan. Kebalikannya kalau ini, ya, kalau ini mubtada tidak memiliki khobar tapi marfu, memiliki marfu, maka mubtadanya ini sebagai musnadnya, marfu'nya sebagai musnad ilaihnya, ya, musnad ilaih yang disandari. Ya, ala kulli hal ini mubtada ada dua macam, ya. Ada mubtada yang memiliki khobar dan ada mubtada yang memiliki marfu sadda masadal khobar, yakni dia menempati posisi khobar. Paham, ya? Oke, kita pelan-pelan. Sekarang saya menyebutkan tentang mubtada yang memiliki khobar. Iqra. Fal mubtada'u wal mubtada'u wal mubtada'u, ya. wal mubtada'u ismun fi awwali jumlatihi ghaliban mujarradun anil awamili alafdhiyati nahwu Allahu Rabbuna, falafzu Allah ismun jaa fi awalil jumlati lam yadkhul alaihi amilun lafdhiyun ka harfi jarrin asli au fi'lin ya, betul, au fi'lin au ghairi huma fayakunu mubtada'an, ya, mubtada'an. Amma nahwu fid-dari rajulun falaisat kalimatun ad-dari mubtada'an, liwujudil amilil lafzi wa huwa harful jarri fi wa syartul mubtada'i ayyatajarrada minal amilil lafzi fal jaru al majruru khabarun muqaddamun, ya, fal jaru wal majrur. Terus wa rajulun mubtada'un muakhkharun li'annahu tajarrada anil awamilil lafziyati, dan mubtada adalah isim yang terdapat pada awal kalimat, awal jumlahnya, yakni awal jumlah ismiyah, jumlah isim itu jumlah ismiyah. Ghaliban, kebanyakannya, ya, maksudnya kebanyakannya itu muta'alliq pada awalnya, ya. Mubtada itu kebanyakannya apa? Di awal jumlah. Terus yang terbebas dari amil-amil secara lafadznya, ya, yang dia itu terbebas, ya, tidak terpengaruh dari amil lafdi, ya. Ada amil lafdi, ada amil itu lafdi, ada maknawi. Nahwu, contohnya Allah Rabb kami, maka pada lafadz Allah isim yang datang pada jumlah yang pertama, pada awal jumlah, tidak datang padanya, tidak masuk padanya amil lafzi seperti huruf jar asli. Ya, huruf jar asli. Di sana ada huruf jar tambahan. Terus atau fi'il atau selain keduanya. Maka dia menjadi mubtada. Yakni lafadz Allahu Rabbuna, Allahu, lafadz jalalah Allahu menjadi mubtada. Kenapa? Dia di awal jumlah tidak dimasuki oleh amil lafdi, ya, tidak dimasuki oleh apa? Amil
lafdi. Intinya begini, kan isim punya, bukan hanya ya, isim punya posisi ya. Posisi itu atau rofa atau nasab atau jer. Nah, nasab itu ada yang mempengaruhi kenapa dia nasab. Jer ada yang mempengaruhi kenapa dia jer. Rofa juga begitu, ada yang mempengaruhi kenapa dia rofa. Yang mempengaruhi ini disebut apa? Amil. Amil. Misalnya jaa talibun. Jaa talibun mujtahidun. Jaa talibun mujtahidun. Talibun marfu. Kenapa dia rofa? Yang mempengaruhi membuat dia rofa adalah fi'il ini, jaa. Maka fi'il ini disebut apa? Amil. Dia disebut amil. Ya, ini karena dia mempengaruhi. Yang dipengaruhi disebut makmul, ya, disebut amil. Nah, kalau mubtada dia marfu juga. Pokoknya intinya kenapa marfu, mansub, majrur itu mesti ada amilnya ya. Dalam bahasa Arab gitu, mesti ada yang mempengaruhi. Kalau mubtada misalnya at-talibu mujtahidun. Siswa itu rajin. Kalau khobar ini marfu, ya kan? Khobar marfu. Apa yang membuat dia marfu? Itu namanya amil ya. Paham ini? Apa yang membuat ini khobar ini marfu? Amilnya apa kok dia marfu? Ulama mengatakan amilnya adalah mubtada ini. Ya, mubtada yang membuat khobar itu menjadi marfu. Lah, mubtadanya sendiri at-talibu marfu. Yang membuat dia marfu siapa ya? Itulah amil. Dan di sini tidak ada sehingga tidak ada bagi mubtada itu amil lafdi. Adanya adalah amil maknawi ya. Jadi ada amil lafdi dan amil maknawi. Kalau ini fa'il kan jelas ya, ada amilnya yaitu kata jaa ya, mempengaruhi sehingga tolibu ini marfu. Kenapa marfu? Karena dia dipengaruhi oleh kata jaa ini. Nah, dia dijadikan pelaku untuk fi'il jaa sehingga dia marfu, ada amilnya. Lah kalau at-talibu ini amilnya adalah amil maknawi, tidak amil secara lafadz ya, amil yang mempengaruhi ya. Apa amil maknawi untuk mubtada? Yaitu ibtida. Yaitu apa? Ibtida. Amilnya adalah ibtida, yaitu karena dia di permulaan atau dia dijadikan mubtada maka dia marfu ya. Nah, itu adalah amil maknawi. Dan di sini saya mengatakan dia mujarrodun anil awamilil lafdiyah. Dia tidak dipengaruhi atau terbebas dari amil lafdi ya, dari amil lafdi, enggak ada. Itulah mubtada. Kita lanjutkan sampai mana Mas? Amanahwu ya. Betul. Jadi kata Allahu Rabbuna ya, lafadz Allahu misalnya ya, kita kasih contoh yang itu. Ini supaya jelas, kita pelan-pelan enggak apa-apa. Karena untuk mubtada khobar ya antum sudah kenal, cuma ini supaya ketentuannya saja. Allahu Rabbuna, Allahu mubtada, Rabbuna khobar. Khobar rofa yang mempengaruhi adalah mubtada, ya kan? Nah, mubtada ini marfu. Yang mempengaruhi apa? Secara lafadz enggak ada. Ya, secara lafadz enggak ada. Maka itulah mubtada ya. Mubtada itu memang tidak dipengaruhi oleh secara lafadz tertentu, tapi dipengaruhi oleh amil maknawi. Apa amil maknawinya? Yaitu dia sebagai permulaan. Dia sebagai permulaan atau sebagai ibtida. Paham? Maka kemudian saya mengatakan baris berapa itu? Kelima dari bawah ya. Amanahwu fiddari rajulun. Adapun semisal kalimat fiddari rajulun, di dalam rumah ada laki-laki. Falaisat kalimatu ad-dar, maka bukanlah kalimat dar itu mubtadaan. Kalimat dar bukan mubtada. Kenapa? Liwujudil amil lafdi, karena adanya amil lafdi. Amil lafdi yaitu wahwa harful jarfi, yaitu huruf jarfi.
Jadi kata ad-dari tidak jadi mubtada karena dia dipengaruhi oleh fi dari ya. Seandainya tidak dipengaruhi oleh fi, bisa jadi mubtada, misalnya ad-daru wasiun misalnya ya. Paham sampai sini ya? Fi wa syartul mubtada, sedangkan syarat mubtada ayatajarroda minal amili lafdi, dia itu terlepas dari amil lafdi ya. Maka i'rabnya untuk fidari rajulun fal jaru wal majruru khobarun muqaddamun. Jar dan majrur yaitu kata fidari adalah khobar yang diawalkan, yang dikedepankan. Wa rajulun mubtadaun muakhorun, dan kata rajulun adalah mubtada yang diakhirkan. Li'annahu tajarroda anil awamili lafdiyah, karena lafadz rajulun itu dia terlepas dari amil-amil lafdi ya. Terlepas dari amil-amil lafdiyah itu rajulun. Nah, itu tentang pengertian mubtada. Sekali lagi, mubtada ada dua, apa itu? Mubtada yang memiliki khobar dan mubtada yang tidak memiliki khobar. Jadi mubtada tapi nanti untuk menyempurnakan maknanya adalah marfu yang menempati posisi khobar ya, sadda masadal khobar. Seperti ini, aqaimun akhawaka. Apakah dua saudaramu berdiri? Ini tidak bisa dikatakan mubtada dan khobar karena tidak sesuai. Qaimun mufrad, akhawa musanna ya. Maka bagaimana ini mubtada tapi ini adalah fa'il ya, fa'il. Yang berdiri siapa maksudnya? Saudaramu, dua saudara. Fa'il sadda masadal khobar ya. Itu yang pertama. Mubtada ada dua, mubtada yang memiliki khobar dan mubtada yang tidak memiliki khobar. Kalau mubtada yang memiliki khobar adalah musnad ilaih. Kalau mubtada yang tidak memiliki khobar adalah musnad. Kemudian pengertian mubtada disebutkan yaitu isim. Pengertian mubtada adalah isim. Di situ bawahnya ada keterangan ya, isim itu mungkin sharih, mungkin masdar muawal. Ala kulli hal masdar muawal juga bisa jadi mubtada. Misalnya kita mengatakan wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Khairun ini sebagai apa? Khairun khobar. Khairun khobar. Mubtada'nya apa? Mubtada'nya adalah masdar muawal dari antasumu. Takdirnya adalah saumukum ya. Puasa kalian tuh lebih baik bagi kalian. Ini isim tapi takwilan, siyamukum. Ala kulli hal mubtada adalah isim. Isim yang kebanyakannya terletak di awal, kebanyakannya tapi enggak selalu. Dia terbebas dari amil lafdi. Sudah itu pengertiannya ya mubtada. Mubtada adalah isim terletak di awal kalimatnya, terbebas dari amil lafdi ya. Kalau ini ada amil lafdi, jaa tolibun. Jadi meskipun rofa, nasab atau jer itu ada amilnya ya, ada amilnya. Yang mempengaruhi dia jadi jer apa? Yang mempengaruhi dia jadi nasab apa? Yang mempengaruhi dia jadi rofa apa? Itu namanya amil yang mempengaruhi ya. Kalau nggak ada amil lafdi berarti amil maknawi. Seperti mubtada ini amilnya adalah maknawi. Nah, Qra' Mas Aris, wa ammal khobaru. Wa ammal khobaru fahuwa al-musnadul ladzi tatimu bihi ma'al mubtada'i faidatan. Dan adapun khobar maka dia adalah musnad yang menyempurnakan dengannya Faidatun berarti ya? Faidatun. Faidatun musnad yang menyempurnakan dengannya, yang sempurna dengannya bersama mubtada suatu faedah. Ya, faedatun adalah fa'il untuk tatimu. Nahwu al-ilmu nafi'un. Fa nafi'un musnadun tammat bihi ma'al mubtada'i. Al-ilmu faedatun fayakunu khobaron. Contoh al-ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Maka nafi adalah musnad yang sempurna dengannya bersama mubtada dan ilmu. Kata mubtada ya bersama mubtada yaitu kata ilmu suatu faedah. Maka dia adalah khobar. Ya, fa maksudnya musnad. Jadi jumlah
jumlah ismiyah atau fi'liyah itu ada dua bagian pokok umdatul kalam. Umdatul kalam itu adalah musnad ilaih dan musnad. Musnad ilaih dan musnad ya. Musnad ilaih itu yang paling pokok. Kalau mubtada dan khobar, musnad ilaihnya itu mubtada ya. Musnad adalah khobar ya. Musnad adalah khobar. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, fa'il itulah musnad ilaih ya. Fa'il apa? Musnad ilaih. Fi'il adalah musnadnya. Musnad itu artinya apa? Yang disandarkan ya, yang disandarkan. Kalau kita mengatakan apa? Al ilmu nafi'un, berarti kita menyandarkan kata manfaat itu kepada ilmu ya. Ja'a tolibun, kita menyandarkan kedatangan itu kepada tolibun ya, ada tolibun. Nah, itu antara musnad dan musnad ilaih. Musnad ilaih itu yang paling utama. Musnad itu yang menyempurnakan makna musnad ilaih. Itu tadi mubtada yang memiliki khobar ya. Mubtada dan dibahas, khobar sudah dibahas. Berikutnya Iqra. Wa kharaja bihadza ta'rifu ta'rifi fa'ilun al-wasfu. Fa'ilul wasfi. Fa'ilul wasfi. Dan keluar dari ini, dari definisi ini, maka adalah fa'il wasfi. Ya, fa'il sifat. Wasfi itu adalah menunjukkan makna dan zat. Nahwu aqamu khalidun. Aqaimun khalidun. Aqaimun khalidun. Fa innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada'i faidatun lakinnahu musnadun ilaihi la musnadun. Contoh, apakah Khalid berdiri? Maka sungguhnya dia jika walaupun sempurna dengannya bersama mubtada suatu faedah, tetapi dia adalah musnad ilaih, bukan musnad. Ya, yang dimaksud adalah kata Khalidun ya. Aqaimun Khalidun. Sekarang kalau kita bicara gini, Aqaimun Khalidun, apakah Khalid berdiri? Yang paling pokok berdiri atau Khalid? Khalid ya, Khalid. Karena kita menyandarkan berdiri kepada Khalid ya. Maka Khalid ini adalah musnad ilaih. Kita baca aqaimun Khalidun, apakah Khalid itu berdiri? Maka sungguhnya kata Khalid walaupun sempurna dengannya bersama mubtada suatu faedah, dengan kata Khalid menjadi sempurna faedahnya. Akan tetapi Khalid itu adalah musnad ilaih, bukan musnad. Kenapa? Karena dia yang disandari adalah Khalid itu. Kita menyandarkan berdiri kepada Khalid. Ini mubtada tapi nggak memiliki khobar ya, tapi dia memiliki marfu yaitu fa'il atau naibul fa'il yang menempati posisi khobar. Terus wa kharaja bi qaulina ma'al mubtada'i nahwu intasara fi qaulika intasaral haqqu fa innahu wa in kana musnadan tammat bihil faidatu lakinna laisa ma'a mubtada'in bal ma'al fa'ilin fa ma'al fa'ili. Dan keluar dari ucapan kami ma'al mubtada'i. Contoh, intasara, di dalam ucapanmu intasarul haqqu, kebenaran telah menang. Maka sungguhnya dia walaupun dia itu musnad yang sempurna dengannya suatu faedah, akan tetapi dia tidak bersama mubtada, bahkan dia bersama fa'il. Faham maksudnya? Kata intasoro ya, intasoro itu kan musnad. Seperti kalau kita contoh kita itu ja'a musnad, tolibun musnad ilaih ya. Ini musnad dan khobar juga musnad. Tetapi kata ja'a tidak disebut khobar. Alasannya kenapa? Karena dia bukan bersama mubtada, tapi dia bersama fa'il ya, bersama fa'il. Makanya fi'il ini fa'il. Nah, khobar itu ini masih pembahas tentang definisi khobar. Khobar itu adalah musnad yang dia bersama mubtada suatu faedah menjadi sempurna. Paham? Kalau itu bukan musnad seperti musnad ilaih ini, maka ini bukan khobar namanya, tapi ini fa'il sada masadal khobar. Fa'il menempati posisi khobar. Kalau dia
musnad tapi tidak bersama mubtada, seperti kata ini ja'at talibun, ya, maka ini bukan khobar juga karena dia bukan bersama mubtada tapi bersama fa'il. Ini hanya masalah definisi saja ya. Definisi dari khobar adalah musnad yang dia dengan mubtada itu suatu faedah menjadi sempurna ya. Kalau tidak bersama mubtada berarti bukan khobar. Kalau bersama mubtada tapi bukan musnad tapi musnad ilaihnya seperti ini, aqaimun khalidun tadi, maka khalidun bukan khobar tetapi fa'il. Fa'il sada masadal khobar. Itu pengertian mubtada sudah dan pengertian khobar. Berikutnya Mas Frendi, ketentuan sekarang. Wa hukmul mubtada'i wal khabari ar-raf'u. Ar-raf'u adalah khobar untuk hukmu ya. Ketentuan mubtada dan khobar adalah rafa'. Ya, mubtada rafa', khobar juga. Wa rafi'ul mubtada'i amilun ma'nawi wa huwal ibtida'u wa huwa wujudul mubtada'i fi awalil jumlati la yasbiquhu syai'un. Tarjim. Dan yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi. Ya, bukan amil lafdi ya, tapi amil maknawi, yaitu permulaan. Ya, ibtida, permulaan. Dan yaitu ia didapat adanya mubtada pada awal jumlah, tidak ada mendahulunya sesuatu pun. Ya, tidak ada sesuatu pun yang mendahului. Ini yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi ya, yaitu ibtida. Beda dengan posisi-posisi yang lain. Kalau fa'il yang merofakkan adalah amil lafdi, ada fi'il. Kalau khobar yang merofakkan adalah mubtada. Kalau naibul fa'il yang merofakkan adalah fi'il ya, fi'il majhul. Begitu. Kalau isim kana yang merofakkan adalah apa? Kana ya, kana. Kalau khobar inna yang merofakkan adalah inna. Tapi kalau mubtada yang merofakkan nggak ada, lafadz nggak ada, tapi maknawi. Paham maksudnya? Karena setiap posisi rofa nasab jar itu harus ada amilnya. Amilnya apa? Teori ya, teori ahli nahwu gitu. Terus Mas. Wa rafi'ul khabari amilun lafdiyun. Wa huwal mubtada'u. Dan yang merofakkan khabar adalah amil lafdi, yaitu mubtada. Mithlu al-Qur'anu shifa'un. Fal Qur'anu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Shifa'un khabarun marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Santa. Contohnya Al-Qur'an adalah obat penyembuh. Maka Al-Qur'an adalah mubtada marfu' dengan sebab ibtida. Bi maksudnya sababiyah. Al-Qur'anu mubtada marfu'. Kenapa marfu'? Dengan sebab ibtida ya. Seperti kalau kita katakan fil fasli, al-fasli majrur. Kenapa? Karena ada fi gitu ya. Begitu juga ini Al-Qur'an mubtada marfu'. Kenapa marfu'? Dengan sebab ibtida ya. Dengan sebab dia sebagai mubtada. Terus dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak. Ya, dhammah yang nampak. Lawan dari dhahirah adalah muqaddarah. Terus dan syifa adalah khabar yang marfu' dengan sebab mubtada. Ya, ini karena mubtada. Jadi yang merofakkan khabar adalah apa? Mubtada. Terus dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak. Ya. Itu selesai ya. Dari 3 hal. Pertama, pengertian mubtada. Kedua, pengertian khobar. Yang ketiga, hukum mubtada dan khobar. Pengertian mubtada sudah, pengertian khobar sudah, dan hukumnya adalah rofa semuanya ya. Sekarang kita masuki fase yang berikutnya.
Qauluhu, perkataan beliau, yaitu tentang mubtada nakirah. Secara asal mubtada itu harus ma'rifah. Kenapa? Karena mubtada itu yang dibicarakan, dan tidak bisa orang itu membicarakan sesuatu yang tidak dikenal, ya, tidak diketahui. Maka harus ma'rifah secara asal. Saya mengatakan wa yaqaul mubtada'u nakiratan in amma au khassa. Dan terjadi mubtada itu dalam bentuk nakirah. Ini keluar dari asal, karena secara asal mubtada itu ya ma'rifah. Sebagaimana contoh yang sudah lalu, Allahu Rabbuna, Allahu lafadz Allah ma'rifah, Muhammadun nabiyuna, Muhammadun ma'rifah, ya kan, alam. Al-Qur'anu syifaun, Al-Qur'anu ma'rifah, ya, ada alnya. Nah, keluar dari ketentuan asal, boleh saja mubtada itu nakirah in amma au khassa, jika dia menunjukkan umum atau menunjukkan khusus, ya. Amma menunjukkan umum, au khassa menunjukkan khusus. Ini ketentuan yang paling ringkas dan jelas, ya. Karena di sana ada ahli nahwu, ya, bukan hanya ada, ya. Para ahli nahwu merinci kapan itu mubtada boleh nakirah. Ada yang mengatakan kalau mungkin disifati, kalau diidhofahkan, dan seterusnya banyak, ya. Tetapi intinya semua kembali kepada ini. Kalau menunjukkan umum atau menunjukkan khusus, ya. Nahwu contoh, ma rajulun fid dari. Tidak ada laki-laki di rumah. Rajulun ini nakirah, ya, tapi dia mubtada. Kenapa? Karena ini menunjukkan umum. Kenapa? Karena sigoh nafi, ya, sigoh nafi ini menunjukkan umum. Ma rajulun, ya. Tapi kalau dikatakan rajulun fid dari, enggak ada ma-nya, tidak bisa jadi mubtada. Kenapa? Karena tidak menunjukkan umum atau khusus. Tapi kalau dikasih ma, ya, sigoh nafi menunjukkan umum. Nah, begitu juga lafadz istifham menunjukkan umum. Wa seperti a ilahum ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah, ya? Artinya apakah ada sembahan yang hak selain Allah. Nah, ini ilahun adalah mubtada karena menunjukkan umum, karena ada a istifham, ya. Kemudian menunjukkan khusus, ya. Menunjukkan khusus ada dua hal yang menunjukkan khusus. Yang pertama disifati, yang kedua idhofah. Nah, jadi gini, nakirah itu sama-sama nakirah, tapi kalau yang satu disifati dan yang satu tidak, yang disifati itu lebih sedikit nakirahnya, ya. Nakirahnya lebih sedikit, mengkhususkan. Jadi dia mengecilkan ruang lingkup nakirah. Paham, ya? Misalnya orang mengatakan rajulun. Rajulun nakirah. Kalau orang mengatakan rajulun muslimun, nakirah apa ma'rifah? Nakirah juga. Tetapi yang nakirahnya ini lebih sedikit, ya, lebih ruang lingkupnya lebih kecil daripada nakirah ini. Paham? Misalnya lagi kata talibun, nakirah, kemudian ada diidhofahkan talibu jami'atin, misalnya. Ini juga nakirah, talibu jami'atin, nakirah, tapi nakirahnya ini lebih sedikit daripada nakirahnya ini, ya. Ini mengkhususkan. Sifat itu mengkhususkan, idhofah juga mengkhususkan, ya. Nah, makanya Ibnu Hisham memberikan contoh ini. Jadi Ibnu Hisham memberikan masing-masing dua contoh. Yang menunjukkan umum diberikan contoh dua, yaitu yang didahului nafi dan didahului istifham, ya. Yang menunjukkan khusus diberi contoh dua, yaitu yang disifati dan diidhofahkan, ya kan, dalam matanya seperti itu. Nah, yang disifati wala abdun mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabaka. Dan sungguh seorang budak yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik, ya. Ini disifati, abdun disifati dengan mukminun. Ini mengkhususkan, ya, mengkhususkan. Sehingga boleh jadi mubtada. Kemudian contoh yang berikutnya wa khamsu sholawatin katabahunallahu, dan 5 salat yang Allah Ta'ala tetapkan 5 itu, ya. Ini mengkhususkannya dengan apa? Idhofah, ya. Paham?
idhofah. Nah, itu idhofah. Paham ya matanya? Matanya boleh mubtada dengan nakirah kalau nakirah itu menunjukkan umum atau khusus. Menunjukkan umum misalnya didahului nafi atau didahului istifham. Menunjukkan khusus misalnya, ini tentu bukan semuanya. Misalnya disifati atau diidhofahkan, ya. Nggih. Qra Mas Bayu, al aslu. Al aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan li'anna mubtada'a mahkumun alaihi wal khobaru huwa al hukmu. Secara asal pada mubtada berupa ma'rifah. Ya, secara asal mubtada berupa ma'rifah. Kenapa? Karena mubtada dihukumi secara khobar dan dialah ketentuannya. Ya, dialah ketentuannya. Karena mubtada dialah yang diberi ketentuan, mahkumun alaih ini diberi ketentuan, dan khobar dialah ketentuannya. Tidak mungkin kita memberikan ketentuan kepada sesuatu yang majhul, ya, yang mubham. Harus jelas, ya, secara asal gitu. Dan khobar itu adalah ketentuannya. Lanjut Mas. Kakaulika Khalidun hadirun. Diartikan dulu. Seperti perkataanmu Khalid telah hadir. Ya, yang diberi ketentuan siapa di sini? Khalid. Khalid itu harus ma'rifah, ya, ma'rifah. Hadirun memberikan ketentuan. Terus wala yajuzul hukmu ala majhulin li adamil faidati fala taqulu talibun mujtahidun. Ya. Dan tidak boleh memberi ketentuan pada majhul, pada sesuatu yang majhul. Untuk tidak boleh memberi ketentuan kepada sesuatu yang majhul. Karena Mas, karena tidak adanya faidah, ya, maka tidaklah engkau mengatakan murid yang rajin. Ya. Kalau talibun mujtahidun dianggap mubtada dan khobar enggak boleh, ya, karena talibun adalah nakirah. Mustahidun memberi ketentuan pada sesuatu yang majhul, enggak bisa. Kalau mau jadikan mubtada gimana caranya? Ya jadikan aja ma'rifah. Jadi kasih al misalnya, at-talibu misalnya. Atau mungkin disifati, ya, disifati dan lain sebagainya. Nah, talibun mustahidun tidak bisa talibun dianggap sebagai mubtada. Itu secara asal. Ya. Kemudian qra wa yasihu wuqu'ul mubtada nakiratan idza afadat dan boleh terletak dan boleh mubtada terletak secara boleh, ya, terjadi, ya, secara nakirah sebagai apa? Berupa nakirah apabila memberikan faedah. Ya, ini sudah bisa dimengerti. Terus watahsulul faedah tu bi amro ini. Dan terjadi faedah itu yaitu pada dua hal. Dengan dua hal. Paham Mas ya kalimat ini? Secara asal mubtada harus ma'rifah, ya kan? Kemudian kalimat ini tadi yang barusan, dan boleh saja terjadi mubtada itu dalam bentuk nakirah apabila nakirah ini memberikan faedah, yakni memberikan suatu pengertian. Dan terjadi faedah itu dengan dua hal, ya, dengan dua hal. Iqra al-awalu ayakunal antakunan nakiratu amatan likulli fardin min afrodin jin al jinsi sawaun
amat amatan bi nafsiha nahwu kulun yamutu. kulun Terus? yaumutu Terus au bi ghairiha nahwu ma rajulun fiddari. Fidari. Saya artikan dulu ya. Yang pertama, nakiroh itu umum ya, antakuna nakiroh ya, nakiroh tersebut itu berupa umum likulli fardin min afrodil jinsi, umum untuk setiap individu dari individu jenis apa maksudnya, jenis yang disebutkan itu. Kemudian saya mengatakan sawaun, sama saja apakah dia umum dengan sendirinya ini tanpa ada makna lain ya, itu. Nahwu contoh kulun yamutu, semuanya akan mati. Kata kulun adalah nakiroh, tapi dia umum ya, umum. Maka ini boleh jadi mubtada, bermakna umum. Karena nakiroh yang nggak bisa jadi mubtada itu adalah sesuatu yang belum jelas ya, sesuatu satu gitu ya, satu musya ya, tapi belum jelas, nggak bisa jadi nakiroh. Tapi kalau kulun ini nakiroh tapi dia mencakup umum, maka boleh jadi mubtada. Kulun yamutu, semuanya akan mati. Ini semua makhluk. Au bi ghairiha, atau selainnya, yakni dia menjadi umum dengan selainnya, dengan selain dirinya. Contoh ma rajulun fiddari. Tidak ada laki-laki di rumah. Di sini kata rajulun mubtada nakiroh, dia bermakna umum, tapi bermakna umum bukan karena lafadz rajulunnya, tapi dia bermakna umum karena adanya nafi, yaitu adanya kata ma ya, paham? Makanya saya mengatakan li'anan nakirota fi siyakin nafyi ta'ummu. Lihat itu, karena nakiroh pada konteks nafyi itu umum, itu menunjukkan umum. Kalau kita katakan ma rajulun fiddari ya, ma rajulun hadirun ya, maka kata rajulun ini menjadi umum karena konteksnya apa? Nafi, konteksnya negatif. Terus wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, a ilahun ma Allah, apakah ada ilah bersama Allah? Ini juga umum, kata ilahun umum. Kenapa? Umumnya bukan karena dirinya sendiri ya, tapi karena dia berada pada konteks istifham. Pada konteks apa? Istifham untuk pertanyaan. Saya mengatakan li'anan nakirota fi siyakil istifhami ta'ummu, karena nakiroh pada siyak, pada konteks istifham itu menunjukkan umum. Wa ilahun mubtadaun, dan kata ilahun di sini mubtada, wa ma'allahi khobarun, dan kata ma'allahi adalah khobar. 6 itu nakiroh berfaedah kalau dia menunjukkan umum. Asani, yang kedua, antakuna khosotan fi fardin min afrodil jinsi. Yang kedua, nakiroh itu berupa apa, berbentuk khusus dalam fardun ya, satu dari jenis-jenis atau dari individu-individu jenis. Jadi dia menunjukkan fardu individu tertentu. Nahwu naumun mubakkirun afdalu min saharin, tidur segera ya, tidur di awal itu lebih utama daripada begadang ya, kecuali kalau begadang ada manfaatnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara firman Allah Ta'ala. Ini kenapa jadi khusus? Karena disifati ya. Pokoknya kalau isim disifati menjadi lebih khusus. Di antara adalah firman Allah Ta'ala, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin ya, tadi udah artinya. Fal mubtada'u abdun khosun, maka mubtada yaitu kata abdun itu khusus. Kenapa khusus? Li'annahu wusifa, karena dia disifati. Fahasolat bihi faidatun, maka terjadi dengannya suatu faedah karena disifati itu. Laisat lil abdil ladzi lam yusaf, faedah yang tidak ada pada hamba yang tidak disifati ya, artinya tidak dikasih sifat mukmin atau qawi dan lain sebagainya. Wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin katabahunallah, 5 solat yang Allah tetapkan ya. Barang siapa menjaganya, tidak meremehkannya, maka ada janji dari Allah untuk mengampuninya dan masukkan ke surga. Au kama qala Nabi.
Maka mubtada fal mubtada'u khamsun, khamsu itu khosun. Mubtada kata khamsu itu khusus. Kenapa khusus? Li'annahu udhifa, karena dia diidhofahkan ya. Sama-sama nakirah, kalau diidhofahkan dia lebih khusus. Ya, tetap nakirah tapi khusus. Fattadokhal muradu minal khamsi allati kutibat. Maka menjadi jelas yang dimaksud dari kata khamsi, yakni 5 yang ditetapkan Allah, wa annaha khamsu sholawatin, dan itu maksudnya adalah 5 solat, bukan khamsu saja ya. Kemudian kata wa katabahunallahu khobarun, dan kata katabahunallahu adalah khobar. Paham ini ya? Fasal ini membahas tentang apa? Boleh mubtada nakirah kalau sudah berfaedah. Faedahnya mungkin dengan menunjukkan umum atau khusus. Di antara menunjukkan umum kalau itu nafi ya, dalam konteks nafi atau konteks istifham. Di antara menunjukkan khusus mungkin disifati, mungkin apa? Diidhofahkan ya, diidhofahkan. Meskipun nakirah tapi dia lebih mengkhusus ya, lebih mengkhusus. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada salatil maghrib. Allah taala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kita lanjutkan halaman 116, masih tentang mubtada dan khobar, tentang fasal wuku'ul khobari jumlatan ya. Khobar dalam bentuk jumlah ya. Qauluhu, perkataan beliau, wal khobaru jumlatun laha rabitun, dan khobar jumlah dia memiliki rabit, yakni penghubung. Ka Zaidun abuhu qaimun, seperti Zaid bapaknya berdiri, yakni Zaid bapaknya itu sedang berdiri. Di sini penghubung adalah dhamir hu ya, hu kembali ke Zaid. Jadi antara mubtada dan khobar itu ada ikatan, ada penghubung. Itulah yang disebut dengan rabit ya. Itu rabit yang dicontohkan di sini yang pertama. Yang kedua adalah contoh lagi, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik atau itu lebih baik. Mana robitnya? Robitnya adalah isim isyarah dzalika, karena dzalika isyarat kepada libas. Kemudian al-haqatu malhaqah, al-haqah yakni hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Gimana ya robnya ini? Al-haqatu yang pertama adalah mubtada. Kemudian malhaqatu yang kedua, malhaqah ya. Ma adalah khobar, al-haqah mubtada'nya. Malhaqah ayat kedua ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah pada ayat kedua ini adalah khobar untuk al-haqah di ayat yang pertama. Faham ya? Al-qari'ah, mal-qari'ah ya. Al-qari'atu pertama ini mubtada. Khobarnya apa? Khobarnya adalah ayat kedua, mal-qari'ah. Mal-qari'ah sendiri adalah khobar dan mubtada ya, mubtada dan khobar, tapi mubtadanya di belakang. Lalu apa robitnya, penghubungnya antara al-haqah ayat pertama dan khobarnya? Penghubungnya adalah diulangnya kata al-haqah ya, diulangnya kata al-haqah, itu penghubung. Kemudian wa zaidun ni'ma ar-rajulu, dan kalimat Zaid sebaik-baik lelaki. Zaidun mubtada, ni'ma rajulu adalah jumlah khobar untuk Zaid. Penghubungnya apa? Penghubungnya adalah kata ar-rajulu, ini umum, sedangkan Zaid masuk dalam keumuman ar-rajulu ya. Itu robit, ada penghubungnya. Jadi kata Zaid masuk dalam keumuman kata ar-rajulu. Tidak bisa dikatakan misalnya Fatimatu ni'mar rajulu, karena nggak ada penghubungnya ya.
Kemudian Syekh mengatakan ini Ibnu Hisham illa fi nahwi, kecuali pada semisal kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini tidak perlu robit, tidak perlu apa? Robit. Alasannya kenapa akan disebutkan, yaitu alasannya karena khobar adalah semakna dengan mubtada. Mubtada itu semakna dengan khobar. Khobar semakna dengan mubtada. Kama sayati insyaallah. Iqra Mas Andika al-khobaru. Al-khobaru salah satu anwa'in. Khobar dibagi menjadi 3 jenis. Ya, khobar ada 3 macam. Terus Al-awal mufradun. Yang pertama satuan kata. hah? Mufrad gitu ya. Mufrad. Wa Wa ma laisa jumlatan Tan. wala sibha jumlatin. Nggih. Nahwu al-ilmu nafi'un, al-masyu mufidun. Yaitu dia yang bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Nggih. Contohnya ilmu itu bermanfaat. Jalan kaki itu Jalan kaki itu memberikan faedah. ya, masyu yakni jalan kaki. Ini yang pertama mufrad. Terus Al-asani jumlatun wahiyya ma ta'allafat min musnadin wa musnadin ilaihi. ya, Yang kamat kedua marah, dalam keadaan jumlah, yaitu yang tersusun. yang tersusun dari musnad dan musnad ilaihi. Nggih. As-salih sibahul jumlatin wa sayati. Yes. Yang ketiga adalah sibul jum'ah dan penjelasannya akan datang. Ya. Jadi anwaul khobar, macam-macam khobar. Pertama adalah mufrad. Mufrad itu maksudnya bukan mufrad lawan dari musanna dan jamak ya, bukan. Mufrad itu apa? Di sini disebutkan wa huwa malaisa jumlatan wala sibha jumlatin, yaitu bukan jumlah dan bukan sibu jumlah ya. Ya, ini satu kata ya, satu kata, bukan jumlah dan bukan sibu jumlah. Kalau sibu jumlah kan enggak cuma satu kata. Jumlah kan enggak cuma satu kata. Mufrad itu cuma satu kata. Kemudian macam yang kedua adalah jumlah. Jumlah ada 2 macam ya. Apa? Ismiyah dan fi'liyah. Bisa saja mubtada khobarnya berupa jumlah ismiyah. Bisa juga khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah misalnya Zaidun abuhu qaimun. Jumlah fi'liyah misalnya Zaidun qama abuhu. Kemudian yang ketiga adalah sibhu jumlah. Sibhu jumlah. Sibhu jumlah juga ada 2. Apa itu? Dzaraf ya. Dan jar wa majrur ya. Nah, ini macam-macam khobar ya. Khobar bisa berupa mufrad. Mufrad bermakna malaisa jumlah wala sibha jumlah, satu kata. Khobar bisa berupa jumlah, mungkin jumlah ismiyah, mungkin jumlah fi'liyah ya. Kemudian khobar juga bisa berupa sibhu jumlah, mungkin dzaraf, mungkin jar dan majrur ya. Nah, adapun khobar yang berupa mufrad ini enggak dibahas, langsung bahas jumlah khobar yang berupa jumlah. 6. Lanjut Mas. Amal jumlatu fahiya immas ismiyatun au fi'liyatun. Adapun jumlah maka ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, bisa jadi ismiyah atau fi'liyah. Fal ismiyatu nahwu al-islamu adabahu al-islamu adabuhu aliyatun. Maka dalam jumlah ismiyah contohnya Islam adabnya yang tinggi. Ya, Islam itu adab-adabnya tinggi. Fal islamu mubtada'un awalun marfu'un bil ibtida'i. Maka kata Islam sebagai mubtada Pertama dalam keadaan marfu' dengan di awal kalimat. Ya, dengan ibtida.
wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Adabuhu mubtada'un sanin. Adabuhu mubtada yang kedua. Fal ha'u mudhafun ilaihi, dan ha sebagai mudhaf ilaihi. Aliyatun khabarul mubtada'is sani marfu'un. Aliyatun khabar mubtada yang kedua dalam keadaan marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Wa jumlatu minal mubtada'is tsani wa khabaruhu wa khabarihi khabarun al mubtada'il awwali. Khabarul mubtada'il awwali. Dan jumlah dari mubtada yang kedua sebagai bukan sebagai khabar mubtada yang pertama. Dan jumlah dari mubtada kedua dan khobarnya, yakni khobar dari mubtada kedua, adalah sebagai khobar untuk mubtada yang pertama. Paham? Ini kita bahas tentang khobar ya. Kita bahasnya tentang khobar. Khobar bisa mufrad, bisa jumlah, bisa sibuk jumlah. Jumlah bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Sibuk jumlah bisa dzaraf atau jar majrur. Saya memberikan contoh ini yang kedua, yang pertama. Ini nomor 2 tapi yang jumlah ismiyah. Yaitu apa? Al-islamu adabuhu aliyatun. Kita sekarang bahas khobar ya, khobar berupa ini. Al-islamu mubtada, adabuhu atau disebut mubtada pertama ya, karena ini ada mubtada lagi. Adabuhu, adabu mubtada kedua. Mubtada yang kedua, sin, sani. Kemudian aliyatun adalah khobar. Khobar untuk siapa? Khobar untuk mubtada kedua ini ya. Khobar untuk ini. Paham? Nah, ini kan jumlah ismiyah tersendiri. Mubtada ini dan khobar ini jumlah ismiyah tersendiri. Lah jumlah dari mubtada kedua dan khobarnya, jumlahnya semuanya ini adalah sebagai khobar untuk mubtada pertama. Paham? Paham ya? Ini al-islamu khobarnya apa? Khobarnya berupa jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah sendiri kan ya ada mubtada dan khobar ya. Ini namanya jumlah kubro, jumlah yang besar. Ini yang kecil namanya jumlah sugro. Jadi mubtada kedua dan khobarnya ini menjadi khobar untuk mubtada pertama ya. Demikian memang kalau jumlah itu apa, khobar itu berupa jumlah ismiyah. Paham ini? Nah, kita lanjutkan. Qra' Mas Aris. Wal fi'liyatu nahwu as-sidqu yahdi ilal birri. Fasidqu mubtada'un yahdi fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu wa ya'udu ila sidqu ila sidqi wal jumlatu khabarun. Terus dan fi'liyah contoh kejujuran menunjukkan kepada kebaikan. Maka as-sidqu adalah mubtada, yahdi adalah fi'il mudhari' dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, jawazan takdirnya wa. Kembali kepada as-sidqu dan jumlahnya adalah khobar. Dan jumlah tersebut adalah khobar. Ya, faham ini? As-sidqu yahdi. As-sidqu mubtada, karena isim di awal jumlah tidak ada amil lafzi mubtada ya. Jadi isim rafa. Kemudian yahdi adalah khobarnya. Yahdi sendiri itu adalah jumlah ya. Karena ada fiil mesti ada fa'ilnya. Kalau itu fiil maklum. Yahdi huwa, takdirnya adalah huwa. Jadi yahdi adalah khobar untuk as-sidqu. Itu khobar berupa jumlah fi'liyah. Jadi jumlah afan khobar bisa berupa jumlah ya, khobar bisa berupa jumlah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, bagaimana posisi khobar yang berupa jumlah ini terhadap mubtada? Faham ya? Bagaimana posisi jumlah yang berupa khobar yang berupa jumlah ini terhadap mubtada? Nah, baca Mas. Qra. Wa idza waqa'atil jumlatu khabaron fala takhlu
Dan apabila jumlah itu terletak sebagai khobar, maka tidak terlepas. tidak terlepas. Yani fala takhlu min ihtimalaini, tidak lepas dari dua kemungkinan ya. Iqra. Imma antakuna Nafsal mubtada'i fil makna aula ya, aula. Perhatikan ini penting untuk pembahasan selanjutnya. Diartikan. Bisa jadi dia sebagai mubtada, dia berupa mubtada dengan sendirinya dalam makna ataupun tidak. Iya. Idza waqa'atil jumlatu khobaron, jika jumlah itu terletak sebagai khobar. Nah, perhatikan, sebagai khobar untuk mubtada. Fala takhlu, maka tidak lepas, tidak luput dari dua kemungkinan. Imma, kemungkinan yang pertama, antakuna nafsal mubtada'i fil makna. Khobar itu adalah mubtada itu sendiri di dalam maknanya. Di dalam apa? Maknanya. Atau kemungkinan yang kedua la, tidak ya, tidak berupa, tidak, maknanya bukanlah maksud dari mubtada itu. Saya bacakan ya. Iqra, lanjut Mas. Fa in kanat nafsal mubtada'i fil makna lam tahtaj ila rabitin yarbituha bil mubtada'i. Ya. Maka apabila mubtada itu dengan mubtada itu ada apa? Maka apabila dia adalah fa in kanat, maka apabila dia itu yakni khobar itu mubtada itu apa, sama seperti mubtada, sama. Apabila khobar itu adalah sama seperti mubtada dalam makna, maka dia tidak membutuhkan kepada penghubung. Ya, tidak butuh kepada robit karena mubtada dan khobar maknanya ya sama. Ya. Terus yang menghubungkannya dengan mubtada. Ya, tidak butuh penghubung yang menghubungkan dengan mubtada. Ini ya, dengan contoh insya Allah jelas. Nahwu hadisi al amalu samratul ilmi. Contoh, perkataanku adalah amal adalah buah dari ilmu. Ya, nah ini kalau misalnya ada orang mengatakan hadisi, mana hadisi, perkataanku, apa perkataanku, misalnya al amalu samaratul ilmi. Nah, perhatikan nih, perkataanku al itu adalah buah dari ilmu. Maka ini khobarnya adalah, hadisi adalah mubtada, khobarnya adalah al amal samaratul ilmi ya. Maka al amal samaratul ilmi itu apa? Itu ada perkataanku itu ya. Perkataanku itu apa? Ya ini. Maka ini maksudnya khobar itu adalah nafsul mubtada fil makna. Khobar ini adalah maksud dari mubtada itu di dalam maknanya. Jadi dia tidak memberikan makna yang lain ya, tapi menjelaskan ya. Ini maksudnya khobar adalah nafsul mubtada fil makna, sama seperti mubtada di dalam maknanya ya. Terus Fahadisi mubtadaun awalun wal ya'u mudhafun ilaihi wal amalu mubtadaun sani wa samaratul ilmi khobarul mubtada'i as-sani wal mubtada'us sani wa khobaruhu khobarul mubtada'il awwali. Maka kata hadisi adalah mubtada yang pertama dan ya adalah mudhaf ilaih. Ya pada hadisi ya. Terus dan al-amalu adalah mubtada yang kedua dan samaratul ilmi adalah khobar mubtada yang kedua, dan mubtada yang kedua dan khobarnya adalah khobar mubtada yang pertama. Ya, bingung enggak kayak mubtada. Hadis mubtada, ya mudhof ilaih mubtada. Kemudian ini khobarnya berupa jumlah, al-amalu mubtada yang kedua. Samaratu khobar untuk mubtada kedua ya. Kemudian al-ilmi mudhof ilaih tentu ya. Kemudian jumlah ini mubtada dan khobar ini sama seperti ini ya. Khobar untuk hadisi ya.
Tapi karena secara makna hadisi ya al-amalu samratul ilmi itu ya, maka ini tidak butuh robit, tidak butuh apa? Penghubung ya, nggak butuh penghubung. Itu maksudnya gitu aja ya. Artinya kalau khobar itu berupa jumlah dan khobar itu adalah satu makna dengan mubtada, maka tidak butuh robit. Paham? Tidak butuh robit. Karena secara asal dua kata ya, atau dua bagian untuk bisa bersatu itu ada penghubungnya. Ada penghubungnya. Kalau ini maknanya sudah memang itu saja satu makna, ya tidak perlu penghubung ya. Kalau lain maka itu perlu penghubung. Kemudian Syekh mengatakan fahadhil jumlatul waqi'atu khobaron anil mubtada'i hadisi mutabiqatun lahu fil makna. Maka jumlah ini yang terletak sebagai khobar untuk mubtada' hadisi itu sesuai dengannya di dalam makna. Karena al-hadis pembicaraannya itu memang al-amalu samaratul ilmi. Ya, pembicaraan adalah kata al-amalu samaratul ilmi. Wal amalu samaratul ilmi huwa al-hadis. Dan al-amal samaratul ilmi itulah pembicaraannya ya, sehingga tidak butuh penghubung. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantara hal ini adalah firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia, yaitu Allah yang Maha Esa. Fahuwa mubtadaun, maka kata huwa adalah mubtada. Wa Allahu ahad mubtadaun wa khobaruhu, dan kata Allahu ahad mubtada dan khobarnya, itu mubtada kedua dan khobarnya. Wal jumlatu khobarul mubtada'il awal, dan jumlah yakni jumlah Allahu ahad adalah khobar untuk mubtada yang pertama, yaitu kata huwa ya. Wahya murtabitatun bihi, dan dia yakni jumlah ini sudah terikat terhubung dengannya, yaitu dengan mubtada pertama. Li'annaha nafsuhu fil makna, karena jumlah itu ya dia sendiri itu di dalam maknanya ya, di maknanya. Udah masuk Isa Mas? Yuk, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya ya. Tentang khobar ya, masih belajar tentang khobar yang berupa jumlah. Di khobar bisa berupa mufrad, jumlah, dan sibu jumlah. Kalau jumlah bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Kemudian khobar yang jumlah ada dua kemungkinan. Mungkin itu maknanya adalah mubtada itu sendiri ya. Mungkin juga tidak. Kalau maknanya adalah mubtada itu sendiri, maka tidak butuh robit. Kalau maknanya itu bukan mubtada itu sendiri, butuh apa? Robit penghubung, supaya ada ikatan. Insya Allah akan datang tentang robitnya di kesempatan yang berikutnya. Biidznillah ta'ala. Allah ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.